Oke, perkenalkan nama saya Rahma Imani Sampono dengan NIM 2024-03024 dari program studi Teknik Informatika. Kami dari kampus Tikom Wisuda Purwokerto dan juga ada partner saya. Perkenalkan nama saya Winda dengan NIM 2024-03028. Di sini kita berdua akan menjelaskan tentang cara kerja dari LMC atau Little Man Computer. Tapi sebelum masuk ke prakteknya, ada sedikit deskripsi materi yang akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada set instruksi Little Man Computer LMC adalah kumpulan perintah sederhana yang dapat dieksekusi oleh model komputer abstrak. Little Man Computer LMC digunakan untuk mempelajari konsep dasar arsitektur komputer dan pemrograman assembly. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang set instruksi LMC. Instruksi dasar LMC terdiri dari operasi load atau store, aritmetika, kontrol, alur, dan input atau output. Setiap instruksi diwakili oleh kode numerik 3 digit dan alamat memori jika diperlukan. Dan juga ada jenis-jenis perintah ya. Ada beberapa jenis perintah, cuma nanti kita yang prakteknya nggak semua sih. Yang pertama tuh ada add, yang fungsinya buat? Itu fungsinya untuk menambahkan nilai di alamat memori ke akumulator. Nah, yang juga ada sub, itu mengurangi akumulator dengan nilai ke alamat memori. Juga ada STA, itu untuk menyimpan nilai akumulator ke alamat memori. Ada LDA, itu untuk muat nilai dari alamat memori ke akumulator. Ada BRA, untuk lompat ke alamat tanpa syarat. Ada juga BRZ, itu fungsinya untuk lompat ke alamat jika akumulator sama dengan 0. Ada BRP, lompat ke alamat jika akumulator lebih dari 0, positif atau 0. Ada INP atau input, itu baca input dari pengguna ke akumulator. Ada out, itu tampilkan nilai akumulator ke output. Dan juga ada HLT, itu fungsinya untuk hentikan eksekusi program. Nah, setelah dijabarkan itu, kita langsung masuk ke ini, Little Man Computer. Kita ambil di website ya teman-teman. Di sini tuh ada output yang ini tuh buat mengirim hasil akumulator. Terus juga ada CPU yang ini, dia fungsinya buat menunjukkan alamat laci yang sedang dijalankan. Terus juga ada akumulator yang ini, dia berfungsi sebagai kalkulator untuk proses angka. Input yang ini, dia berfungsi buat terima input. Nah, yang ada laci ini, itu namanya laci atau mailbox. Yaitu ada jumlahnya itu ada 100 yang dimulai dari angka 0 hingga 99. Tiap laci bisa menyimpan satu instruksi atau data. Terus kita juga udah nyimpen kodenya, tinggal di copy aja. Lalu kita submit. Nah, setelah keluar yang di sini, kita bisa run. Sebelum kita run, ada penjabaran materinya. Yang LDA 50, ini berarti ambil nilai dari alamat 50 atau counter. Terus ada add 51, yaitu berarti menambahkan dengan 1 dan nilai tetap di alamat 51. Terus juga ada STA 50, yaitu buat nyimpan hasilnya kembali ke alamat 50. Ada out, tampilkan hasil ke layar. Terus juga ada BRE 00, berarti lompat kembali ke baris 00. Terus mengulang proses. Dia juga ada di DAT 0,
alamat 50 berarti nilai awalnya counter 0. Terus juga ada DAT 1 alamat 51 dan nilai tetap 1. Lalu kita run. Nah, apa sih yang terjadi saat program itu tadi kita runkan? Yang terjadi itu mulai dari counter 0, dia akan nambah 1, lalu dia menyimpan dan dia menampilkan, begitu terus menerus mengulangi terus sampai nggak berhenti. Kemudian dia terus mengulangi. Nah, hasilnya akan terus mencetak angka yang naik satu persatu di layar atau output LMC karena proses loopingnya dengan BRE 00. Nah, begitu sampai dia akan terus berjalan terus. Nah, program ini tuh memungkinkan pengguna buat kita itu buat ke-input 2 angka, terus juga bisa buat menyimpan angka pertama di memori, terus bisa menambahkan angka kedua ke angka pertama, terus menampilkan hasil penjumlahan, terus juga bisa menghentikan eksekusi program. Mungkin juga teman-teman bisa ganti kode ini loh. Kita ngambil kode ini tuh dari praktek kami waktu di kampus. Jadi yang itu kita yang paham sih. Nah, dari praktek ini kita ngambil kesimpulan kalau model LMC ini dia itu bisa membantu buat memahami komponen dasar komputer dan cara kerja instruksi sederhana dan instruksi dasar. Contoh kode menunjukkan penggunaan instruksi untuk memuat, untuk menambahkan, dan untuk menampilkan data. Terus juga tadi kan ada menyebut looping gitu ya. Looping juga berfungsi buat melakukan pengulangan untuk terus-menerus memproses data hingga mencapai kondisi tertentu. Mungkin itu saja video yang dapat kami buat. Penutupan. Sekian dari kami, terima kasih. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih.